Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah analisa dan desain sistem. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 4 orang, masing-masing bekerjasama dalam memiliki kerja kelompok kami. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami perkenalkan diri. Nama saya, Febiola Pianori, dengan NIM 24.53.03.1314. Dan dari teman saya, Ika Nusa Fitri, dari Artia, Maria Francisca Papukan. Yang bisa dibacakan oleh Bu Elisa. Baik, di sini kami dalam skenario A, pada soal yang pertama, dalam sistem perbankan inti, kami mengambil metodologi waterfall. Alasannya, proyek ini memiliki persyaratan yang sangat ketat dengan kebutuhan yang harus didokumentasikan sepenuhnya di awal. Perubahan di tengah jalan akan sangat mahal dan berisiko tinggi, yang sangat sesuai dengan model waterfall yang bersifat sekuensial dan meminimalkan perubahan setelah tahap awal. Lalu, pada skenario B atau aplikasi startup, di sini kami mengambil metodologi agile. Alasannya, kebutuhan yang sering berubah dan kebutuhan untuk mendapatkan umpan balik pasar dengan cepat menjadikan agile sebagai pilihan ideal. Agile memungkinkan iterasi dan adaptasi yang berkelanjutan, sehingga tim dapat merespons perubahan pasar dan pengguna secara efektif. Lalu slide selanjutnya, dalam skenario C atau sistem informasi akademik, kami mengambil metodologi prototype. Alasan karena fokus utamanya adalah pada desain antarmuka yang user friendly dan kebutuhan mahasiswa atau dosen untuk merasakan serta mencoba tampilan awal. Metodologi prototype sangat efektif. Pengguna dapat segera berinteraksi dengan tampilan dasar atau prototype dan memberikan umpan balik yang akan menginformasikan pengembangan selanjutnya. Lalu pada slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya atau teman saya, yaitu Eka Nur Sapitri. Yang kedua, risiko utama. Risiko utamanya adalah kegagalan produk yang tidak memenuhi kebutuhan pasar dan keterlambatan peluncuran. Yang pertama, ketidaksesuaian dengan kebutuhan pasar. Dengan waterfall, kebutuhan dikunci di awal. Jika pasar berubah atau ada temuan baru setelah produk diluncurkan, sistem yang dibangun tidak akan sesuai. Yang kedua, waktu dan biaya berlebihan. Proses waterfall yang sekuensial akan memakan waktu lebih lama untuk meluncurkan produk akhir. Startup mungkin kehabisan waktu atau dana sebelum bisa mendapatkan umpan balik pasar yang krusial. Yang terakhir, kehilangan keunggulan kompetitif. Peluncuran yang terlambat karena proses waterfall dapat menyebabkan startup kehilangan peluang di pasar yang dinamis, sehingga pesaing dapat mengunggulinya. Selanjutnya, kombinasi metodologi atau hybrid mungkin diperlukan ketika ada elemen proyek yang berbeda kebutuhan atau ketika ada kebutuhan untuk menggabungkan keunggulan dari beberapa metodologi untuk proyek yang kompleks. Contohnya, pengembangan sistem perbankan atau skenario A dengan komponen baru atau dengan mirip skenario B. Inti sistem perbankan mungkin dikembangkan menggunakan waterfall karena sifatnya yang sangat regulatif dan kompleks. Namun, jika ada fitur baru, misalnya aplikasi mobile banking baru dengan fitur inovatif yang perlu diuji dengan cepat di pasar, bagian tersebut dapat menggunakan pendekatan agile atau prototype untuk mengembangkan dan peluncuran fitur tersebut. Tim dapat mengembangkan inti sistem menggunakan waterfall, tetapi untuk bagian fitur baru, mereka bisa menggunakan agile untuk iterasi yang lebih cepat dan dapatkan feedback pengguna. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan dari pembahasan yang kami bahas, kami minta maaf. Sekian, terima kasih.